Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya LM Khalis Adi Pramana dari Informatika Universitas Kerja Yogyakarta dengan NIM 2410605001. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah presentasi mengenai sejarah perkembangan Al-Quran pasca kodifikasi. Nah, untuk metode penyampaiannya sendiri, saya akan membawakan atau memaparkan sebuah file PowerPoint atau presentasi, dan saya akan menjelaskan secara terstruktur. Oke, langsung saja kita akan mulai presentasinya. Baik, judul presentasi kita pada kesempatan kali ini adalah sejarah perkembangan Al-Quran pasca kodifikasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah gambaran penjelasan mengenai sejarah perkembangan Al-Quran, mulai dari bagaimana harokatnya terbentuk hingga dipercetakannya. Nah, langsung saja, yang pertama adalah pemberian tanda baca. Nah, pemberian tanda baca sendiri itu banyak sekali kendalanya, namun yang pertama menggagas terkait tanda baca ini adalah Ali bin Abi Thalib atau pada masanya sendiri, karena Ali menyadari bahwa ternyata dalam Al-Quran itu perlu tanda baca, namun pada saat itu masih belum dapat terrealisasikan. Saat itu Ali memerintahkan Abu al-Aswad ad-Du'ali ini untuk merancang sistem tersebut, namun dia menolaknya. Nah, kenapa sih pada masa Ali itu belum terrealisasi? Karena pada masa Ali itu masih banyak sekali terjadi konflik-konflik politik. Terus beliau juga masih fokus pada konsolidasi pemerintahan, belum ada kebutuhan mendesak, karena pada saat itu umat Islam masih fasih bahasa Arab klasik. Jadi orang-orang sana itu masih lancar membaca Al-Quran. Nah, dan juga pada saat itu masih awal sekali kodifikasi Al-Quran. Jadi bacaan masih mengandalkan hafalan dan tradisi lisan. Nah, pada masa apa sih tanda baca ini direalisasikan? Nah, jadi tanda baca ini direalisasikan pada masa Ziyad bin Alibi sekitar tahun 45 Hijriah. Kenapa? Karena pada masa itu banyak sekali orang-orang non-Arab yang masuk Islam. Nah, ini menyebabkan banyak umat-umat Islam yang sulit membaca Al-Quran. Ziyad pun memerintahkan kembali Abu al-Aswad ad-Du'ali ini untuk membuat sebuah sistem tanda baca. Nah, yang awalnya si Abu al-Aswad ini menolaknya, sekarang dia menerimanya. Kenapa sih dia menerimanya? Karena si Abu al-Aswad ini itu mendengar salah seorang membaca Al-Quran di surat At-Taubah ayat 3 itu salah arti. Nah, yang awalnya itu harusnya dibaca warasuluhu, yang artinya dan rasulnya, menjadi warasulihi, yang artinya dan terhadap rasulnya. Ini kan salah ya. Ini itu dapat mengubah arti dalam Al-Quran, dan ini dapat menimbulkan sebuah kekeliruan. Makanya Abu al-Aswad ini menerima permintaan dari Aziyad untuk membuat sebuah sistem tanda baca. Nah, sistem tanda baca yang dibuat oleh Abu al-Aswad ini disebut Nukot al-Irab, yang artinya harakat dengan titik merah. Nah, pada saat itu Fatah itu titik merah di atas huruf, Kasroh titik merah di bawah huruf, Domah titik merah di depan huruf, dan Tanwin 2 titik merah. Tantangan dan keterbatasannya sendiri itu belum mencakup titik pembeda huruf seperti Batasa, belum ada yang membedakan. Terus masih menggunakan warna merah, kontras dengan teks hitam. Terus belum diterapkan secara luas, hanya beberapa komunitas saja. Nah, ini adalah salah satu contoh dari sistem tanda baca yang dibuat oleh Abu al-Aswad. Nih, Fatah titik merah di atas satu. Tuh. Ini adalah contohnya ya, teman-teman. Selanjutnya, pemberian tanda baca pada huruf atau nukat al-idma. Nah, yang dahulunya huruf ba, ta, dan sa ini belum ada titik-titiknya, sekarang pada masa ini mulai ada titik tanda bacanya agar membedakan pengucapannya sendiri, latar belakangnya sendiri, karena Mushaf Utsmani pertama ditulis tanpa titik pembeda. Hikmahnya mengakomodir ragam qiraat, namun seiring interaksi Muslim Arab dan non-Arab, kesalahan pembacaan Al-Jum'ah itu merebak. Ini mendorong penggunaan tanda titik karena orang-orang non-Arab itu tidak mengerti membedakan antara bata dan sa, makanya dibuat pembedaan dengan pemberian tanda titik. Selanjutnya pada masa Rams Utsmani dan Rams Imla'i. Nah, Rams Utsmani sendiri merupakan metode penulisan mushaf yang dikodifikasi Khalifah Utsman bin Affan. Nah, Rams Utsmani sendiri itu menggunakan kaidah yang tidak sepenuhnya mengikuti tata cara penulisan imlah bahasa Arab.
Tujuannya adalah untuk menyatukan bacaan Al-Quran di tengah perbedaan dialek. Pembentukan tim Zaid bin Sabih menyalin berdasarkan naskah Hafsah dan dialek Quraisy. Jadi naskah Utsmani ini masih pure atau masih asli dari kodifikasi Khalifah Utsman bin Affan. Jadi belum ada kayak sesuatu yang diperbarui, masih masih merujuk pada kodifikasi Khalifah Utsman bin Affan sendiri. Nah, salinannya sendiri dikirim ke berbagai kota. Mushaf lainnya dibakar pada masa Rams Utsmani ini. Nah, pada masa Rams Imla'i sendiri itu mengacu pada buku penulisan bahasa Arab sebagai mana diucapkannya. Nah, tadi kalau pada Utsmani itu dia masih pada kodifikasi Utsman bin Affan. Nah, pada Rams Imla'i ini dia itu sudah mengacu pada bagaimana kita mengucapkan bahasa Arab itu sendiri. Ini agar memudahkan orang-orang non-Arab untuk membaca Al-Quran. Nah, Rams Imla'i sendiri digunakan dalam tulisan sehari-hari, terus muncul sebagai penyederhanaan agar lebih mudah dibaca. Nah, tadi itu karena Rams Utsmani itu masih pada kodifikasi Utsman bin Affan yang masih pada ejaan atau dialek Quraisy. Sekarang di Rasm Imla'i ini dia udah disederhanakan agar lebih mudah dibaca oleh orang-orang non-Arab. Nah, berkembangnya sendiri Rams Imla'i ini setelah upaya Abu Al-Aswad Ad-Duali merumuskan kaidah bahasa Arab. Selanjutnya yang terakhir adalah percetakan Al-Quran. Nah, awal percetakan Al-Quran di dunia Islam itu mengalami hambatan karena kekhawatiran kesalahan dan kurangnya penghormatan dibandingkan manuskrip. Jadi orang-orang dulu itu lebih menghormati manuskrip dibanding Al-Quran yang dicetak. Nah, sebelum abad ke-11 Al-Quran lebih banyak disalin manual oleh kaligrafer. Jadi masih sedikit orang-orang yang mencetak Al-Quran. Nah, percetakan pertamanya sendiri itu terjadi di zaman Eropa atau pada tahun 1500-an. Edisi cetak pertamanya itu di Firenze, Italia, yang hampir dimusnahkan oleh orang-orang karena lagi-lagi kekhawatiran karena tidak menghormati. Terus edisi selanjutnya ada edisi Hamburg oleh Abraham Hinkelmann. Dia mencetak Al-Quran untuk yang kedua kalinya setelah cetakan pertama yang dilakukan di Firenze, Italia. Dan di Eropa sendiri ada cetakan yang ketiga yaitu edisi Padua oleh Ladevio Maraci dengan terjemahan dan komentar Latin. Jadi pada edisi Padua ini udah ada terjemahannya dan tulisan Latinnya, jadi mudah dibaca oleh orang-orang Eropa pada saat itu yang notabene-nya tidak mengerti tulisan Al-Quran. Selanjutnya perkembangan dunia Islam sendiri baru mulai menerima teknologi cetak secara luas pada abad ke-19 atau pada masa tahun 1900-an lah. Nah, manuskrip tulisan tangan lebih dihargai sebelumnya. Nah, Sultan Utsmani sendiri sempat melarang percetakan Al-Quran hingga abad ke-18. Jadi karena pada saat itu manuskrip lebih dihargai, maka Sultan Utsmani ini melarang percetakan Al-Quran hingga abad ke-18. Nah, setelah abad ke-18, pada abad ke-19, barulah orang-orang mulai menerima teknologi untuk mencetak Al-Quran. Seperti itu, teman-teman. Nah, itu adalah jalan atau sejarah berkembangnya Al-Quran setelah pasca kodifikasi. Yang awalnya cuma di manuskrip saja, mulai lama-kelamaan mulai muncul tanda baca, mulai muncul harokat-harokat, mulai muncul pembeda-pembeda antara huruf-huruf agar memudahkan orang-orang non-Arab, dan hingga akhirnya dicetak seperti yang kita baca pada saat ini, teman-teman. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.